kamu sempat bicara sama Pak Andrea, kamu bakalan tahu akibatnya. Ngerti kamu? Kamu pilih mulut kamu diem, atau hidup kamu akan sengsara. Kamu lapor sama Mas Adrian juga, dia nggak akan percaya sama kamu. Kalian tenang aja. Saya nggak akan ngadu apapun. Tapi dengan mata kepala saya sendiri, saya tahu siapa kalian sebenarnya. Saya pasrahin Mas semuanya. Biar Allah yang balas semua perbuatan kalian. Gue salah bawa nama Tuhan segala ya. Karena uang, Mas. Karena uang nggak mau jadi buta. Dan kamu rendahin harga diri kamu demi perempuan ini. Yang salah siapa? Aku. Siapa yang suruh kerja di sini? Siapa? Iya, Mas. Aku nyuruh kamu kerja halal, bukan jadi pengkhianat. Mana aja? Kamu bukan suami aku lagi, Mas. Kamu budak perempuan ini. Datang. Sekali jadi babu, selamanya dia bakal jadi babu. Dia mau ngadu sama Mas Adrian juga. Mas Adrian gak bakal percaya sama kamu. Ayo, pergi. Bu, belanjanya mau taruh di mana, Bu? Itu saya beliin buat kamu. Gimana wanginya? Enak nggak? Enak, Bu. Seger. Kamu suka? Suka, Bu. Makasih, Bu. Kira-kira si Marni ngadu nggak sama suamiku ya? Nggak mungkin lah. Dia akan berani itu. Kamu pesen Room service. Enggak. Ya, aku buka dulu ya. Ya. Apaan ini? Hah? Dapat salam dari Pak Adrian. Siapa kamu? Hei, berhenti! Jadi gitu ya? Hah? Mas Adrian, Kenapa? Kaget kamu? Tadinya saya nggak mau ngadu ke Pak Adrian. Tapi saya udah nggak kuat. Saya disakiti, dihina. Saya harus kasih tahu soal perselingkuhan Mas Anton dengan Bu Karina. Halo, Pak Adrian. Saya sudah dikasih tahu sama Marni kalau kalian berdua ini selingkuh. Dan mulai hari ini saya ceraikan kamu. Akhirnya Mbak, Bu Karina diceraikan sama Pak Adrian.
Dan saya juga bercerai sama suami saya, Mbak. Maafin aku, Marni. Mas Adrian, aku benar-benar kehilangan. Aku juga minta maaf sama kamu, Marni. Emang aku salah. Tapi aku mohon sama kamu. Beri aku kesempatan lagi ya. Sudah tidak ada tempat kalian buat di hidup kami. Mas, sekali ini aja Mas, maafin aku demi Salsa, Mas. Apa demi Salsa? Dulu kamu kemana aja pada saat Salsa sakit? Hah? Kamu malah selingkuh, bermesraan dengan suami orang. Dan kamu, lihat saya. Kamu udah kerja di rumah orang, tidurin istri orang, lalu kamu mau minta maaf gitu aja. Karin, kamu pikir itu kamu siapa? Kamu tuh orang miskin, orang susah. Kamu numpang di rumah saya. Terus kamu mau sombong gitu. Kamu itu seperti sampah. Maafin aku, Mas. Mas. Makasih ya. Mas, maafin aku. Ini semua gara-gara kamu, tau gak? Kalau kamu gak godain aku, mungkin gak bakal begini jadinya. Kamu yang gak tahan godaan. Dasar buaya kampung. Aku begini juga gara-gara kamu. Kok kamu nyalain aku sih? Kamu yang salah, bukan aku. Kamu yang salah, Mas. Kamu yang salah. Apa sih kamu? Sekarang saya fokus ngurus Non Salsa aja, Mbak. Saya diangkat jadi babysitternya Non Salsa oleh Pak Adrian. Wah, Mbak Marni, jadi kamu tetap kerja di tempatnya Pak Adrian? Iya, Mbak. Tapi semuanya udah berbeda jauh dari waktu itu. Pak Adrian udah nikah lagi. Oh, Dan istri barunya itu baik banget loh, Mbak. Berbeda dari Bu Karina. Saya merasa sangat dihargai oleh istri barunya. Dan keluarga itu tentunya. Duh, alhamdulillah ya Mbak Marni. Ini berakhir dengan sangat baik. Saya senang banget mendengarnya dan Salsa sangat beruntung memiliki kamu. Terima kasih, Mbak. Dan terima kasih kamu sudah hadir di sini membagikan kisah kamu kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Sehat-sehat ya Mbak ya. Terima kasih, Mbak juga. Pemirsa, kisah ini adalah cerminan nyata bahwa perempuan bisa berdiri tegap meski pernah dikhianati oleh cinta, oleh kepercayaan, dan bahkan oleh orang terdekat di hatinya. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa ketegaran bukan berarti tanpa luka, tetapi tentang bagaimana bisa bangkit, bisa melangkah, walau hati pernah hancur. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah yang menginspirasi, menyentuh, dan penuh pelajaran hidup.